السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم إلى يوم الدين. وبعد, kaum muslimin, para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan pembacaan mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam Nawawi dan diberi judul dengan judul yang indah pula, Riyadhus Shalihin, kebunnya orang-orang saleh. Karena orang-orang saleh biasa mereka mengambil bunga, mengambil segala macam buah-buah yang indah, bunga yang indah dari kebun-kebun ilmu. Kebun ilmu itu adalah yang berisi qala Allah wa qala Rasul, ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih kita pada bab al-ikhlas wa ihbarun niyah, dan kita sampai pada mutiara yang ke-11, yaitu hadis dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma, anak pamannya Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang yang dijuluki Habrul Ummah, tintanya umat karena ilmunya, yang dijuluki mangkuk ilmu. Bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang baik, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia ta'wil, yakni tafsir. Maka beliau terkenal dalam masalah ilmu tafsir. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kata beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dari Rasulullah SAW dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah, dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Nabi berkata, Inna Allah katabal hasanat was sayyiat, thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Thumma bayyana dhalik. Kemudian dia jelaskan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanah kamilah. Siapa yang sudah ada niat dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, tetapi dia belum mengerjakannya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia merencanakannya, meniatkannya dalam hati, kemudian mengerjakannya, katabahallahu ashra hasanat, maka Allah akan tulis baginya 10 kebaikan ila 700 dha'fin. 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Ila adha'afin katsirah, dan terus bisa lebih dari itu, berlipat-lipat kali sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa in hamma bisayyi'atin, tetapi sebaliknya, in hamma bisayyi'atin, kalau dia berniat dalam hatinya untuk melakukan kejelekan, falam ya'malha, tetapi tidak mengerjakan kejelekan tersebut, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka akan dicatat baginya satu kebaikan sempurna. Perhatikan, berniat untuk berbuat jelek, kemudian tidak jadi, dicatat baginya hasanah kamilah, dicatat satu kebaikan sempurna.
Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia meniatkan untuk berbuat kejelekan tadi kemudian betul-betul mengerjakannya, kataballahu sayyi'atan wahidah, maka dia dicatat hanya satu kejelekan saja. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin, para pendengar yang kami hormati, ini adalah berita yang menunjukkan kasih sayang Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memberitakannya dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mencatat kejelekan dan kebaikan dengan cara yang seperti ini. Artinya, kalau seorang berniat untuk berbuat baik, walaupun tidak mengerjakan atau belum mengerjakan, sudah dicatat sebagai kebaikan sempurna. Baru niat saja dalam hati, sudah dicatat sebagai kebaikan sempurna. Kalau betul-betul mengerjakan kebaikan tadi, maka akan diberi oleh Allah catatan 10 kebaikan, dan bisa dilipatkan sampai 700 kali lipat, dan bisa sampai sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi, Masya Allah, kalau sebaliknya, yaitu niat jelek, untuk melakukan kejelekan, masih di dalam hati, belum dicatat. Sampai benar-benar mengerjakan. Kalau baru niat saja dalam hati, kemudian tidak jadi, maka akan dicatat kebaikan sempurna. Karena dia tidak jadi melakukan kejelekan. Karena dia mengurungkan niat jeleknya. Itu satu kebaikan. Kalau ternyata dia benar-benar melakukan apa yang diniatkan dalam hatinya, maka dicatat sebagai satu kejelekan saja. Tidak dilipatkan sampai 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Tetapi hanya ditulis sayyi'atan wahidah. Satu kejelekan saja. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Alhamdulillah, maka hadis ini benar-benar hujjah, dan hadis ini memberitakan berita gembira kepada kita kaum muslimin, dan juga menerangkan kepada kita tentang betapa pentingnya niat. Sungguh tepat Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam babul ikhlas. Sungguh tepat rangkaian beliau merangkai hadis ini, mutiara ini, pada bab ihbarun niyah, menghadirkan niat. Karena memang sekian banyak hadis yang sudah kita bahas saling dukung-mendukung. Bahwasanya innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Wa inna likulli imri'in wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Juga berkait dengan hadis yang sudah kita bahas pula, yaitu innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak melihat bentuk-bentuk rupa kalian. Allah tidak melihat badan-badan kalian, tetapi Allah melihat ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati-hati kalian dan melihat amalan perbuatan kalian. Sehingga di dalam hadis ini dikatakan kalau seorang sudah berniat saja, Allah sudah melihatnya dan Allah sudah mencatatnya kalau itu kebaikan. Idza nawa khairan, atau hamma, berkeinginan, sudah ada dalam hati keinginan untuk melakukan kebaikan, itu sudah baik. Artinya orang itu sudah memiliki kebaikan karena sudah ada di dalam hatinya keinginan untuk berbuat baik. Apakah kemudian dia melakukannya ataupun tidak, sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang ada dalam hatinya, bahwa orang ini niat baik. Barakallahu fiikum. Tetapi ketika dia benar-benar melakukannya, akan dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Hingga sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena rahmat Allah, kalau yang diniatkan kejelekan, belum dicatat. Orang ini berkeinginan untuk berbuat sesuatu kejelekan, belum dicatat. Masih tertahan pena. Ketika orang tadi benar-benar mengerjakannya, maka baru ditulis. Itu pun cuma satu kejelekan dan tidak dilipatkan. Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang, maha memiliki rahmat. Kaum muslimin yang saya hormati, kita ingat
hadis yang lalu, hadis dari Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi, bahwa Rasulullah SAW menyatakan kalau dua orang muslim idal taqal muslimani bisayfayhima fal-qatil wal-maqtul finnar. Kalau dua orang muslim bertikai dengan pedangnya masing-masing, maka yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya dalam neraka. Mungkin ada yang melihatnya bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis yang sedang kita baca. Hadis yang sedang kita baca disebutkan di akhirnya, idza hamma bisayyi'atin, kalau dia berniat jelek kemudian tidak mengerjakannya, maka tidak dicatat sebagai kejelekan. Artinya orang yang terbunuh tadi, kalau yang membunuh jelas melakukan kejelekan. Tapi yang terbunuh tadi dalam keadaan dia tidak membunuh. Baru ada niat ingin membunuh tetapi tidak berhasil. Mengapa kok dikatakan finnar? Sedangkan dalam hadis ini, kalau baru niat saja, tidak dicatat sebagai kejelekan. Jawabannya sudah kita singgung sesungguhnya pada pertemuan yang lalu, tapi kita ingatkan kembali. Bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis ini adalah hamma bisayyi'atin. Sudah ada keinginan untuk berbuat jelek, tetapi belum ada yang dilakukan. Apapun. Tidak ada atau belum ada upaya untuk melakukan kejelekan tadi. Tetapi dua orang yang dikatakan oleh Nabi dua-duanya finnar, itu sudah melakukannya. Sudah menebaskan pedangnya, sudah mengayunkan pedangnya, sudah menusukkan pedangnya, tetapi tidak berhasil membunuh saudaranya. Tetapi sudah melakukan sekian amalan-amalan jelek. Maka dikatakan oleh Nabi finnar. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maqtul? Ya Rasulullah, ini pembunuh, wajar masuk neraka. Fama balul maqtul? Ada apa dengan yang terbunuh juga dalam neraka? Kata Nabi, karena dia sudah berupaya untuk membunuh saudaranya. Karena dia sudah berupaya untuk membunuh saudaranya. Maka pahami dengan baik, kalimat hamma bisayyi'atin falam ya'malha, orang yang berniat jelek dan belum melakukannya, artinya belum melakukan upaya apapun. Bukan pencuri sudah membawa linggisnya, sudah membawa obengnya, sudah membawa senjata, kemudian datang ke rumah yang dimaksud, sudah menaiki pagarnya, tiba-tiba ada polisi. Tidak jadi. Atau sudah mencongkel pintunya, sudah merusak rumahnya, sudah begini, tetapi nggak berhasil. Pulang membawa kegagalan. Katakan, kamu mencuri. Tidak, saya tidak mencuri apapun. 1 rupiah pun saya tidak mengambilnya. Apakah orang ini berarti termasuk hadis ini? Yang baru berniat jelek, kemudian tidak jadi, terus dapat 1 pahala. Tidak sama sekali. Orang ini sudah berbuat. Sudah melakukan. Sudah berjalan. Sudah berupaya. Bahkan sudah mendongkel pintu, sudah merusak rumah orang lain. Tetapi hanya karena gagal saja, tidak berhasil mencuri apa yang dia inginkan, maka itu berbeda dengan apa yang dibahas di dalam hadis ini. Dan itu samanya dengan yang tadi, al-qatil wal-maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Karena apa? Karena kedua-duanya sudah berupaya. Sudah betul-betul bukan hanya pingin, sudah melakukan pembunuhan, tapi gagal. Yang satu gagal, yang satu berhasil. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan jelas. Maka ringkasnya dalam hadis ini, bahwa kalau kebaikan baru niat saja sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan sempurna. Dan kalau benar-benar dikerjakan kebaikan tersebut, akan diberi oleh Allah kebaikan 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai tak terhingga sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kejelekan, kalau baru niat dalam hati dan belum berbuat apapun, maka belum dicatat apa-apa. Ketika dia melakukan perbuatan jeleknya, maka tercatat sebagai 1 kejelekan. Walhamdulillah wa nashkurullah ta'ala. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq, masalah taufiq wal afiyah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Baik, demikian tadi penyampaian kajian Islam dari Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah, yang disarikan dari
kitab Riyadhus Shalihin. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, sekarang kita buka ruang tanya jawab. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan ke 0853 1625 kali kemudian 6. 0853 1625 kali kemudian 6. Dan mohon maaf, ini adalah nomor WA dan tidak bisa di SMS, sehingga bisa Anda sampaikan pertanyaan lewat WhatsApp. Barakallahu fikum. Kaum muslimin, baiklah kita lanjutkan atau kita mulai pada pertanyaan yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. ada hal yang ingin tanyakan, terpaksa Anda tanyakan karena Anda bingung terkait masalah pembuatan KK dan KTP, Ustaz. Di mana masa sekarang serba susah dan rumit kalau mengurus berkas kependudukan dan lama sekali. Dan qadallah isyana sedang mengandung. Masya Allah ya. Masya Allah. Teruskan, panjang juga. Ana mau mengurus KK dan KTP istri Ana, Ustaz ya. Ana mau mengurus KK dan KTP istri Ana, Ustaz. Kata Allah, istri Ana ini beda kota dan tempat tinggalnya. Ana mau mengurus KK baru dan kalau melalui jalur biasa atau umum di dinas atau kantor Dukcapil itu susah dan rumit sekali, Ustaz. Dan istri Ana KTP-nya harus cabut berkas dulu di kota asalnya. Dan di masa pandemi sekarang tidak memungkinkan Ana untuk safar. Apakah Ana boleh memakai jalur cepat untuk pengurusan berkas itu, Ustaz? Dan harus membayar biaya pengurusan itu, cabut berkas online dan KK langsung jadi dalam waktu 2 minggu. Ya istilahnya pakai orang dalam, Ustaz. Karena Ana punya teman yang bisa ngurusin hal demikian. Apa hukumnya, Ustaz? Afwan, Ana sangat terpaksa menanyakan hal ini, Ustaz, karena Ana khawatir tidak sempat mengurus hal lainnya seperti BPJS untuk meringankan biaya saat nanti waktu persalinan di rumah sakit nanti. Afwan, Ustaz. Masya Allah. Ada dikasih pengumuman, pertanyaan jangan panjang-panjang. Nah, ini kepanjangan ini. Baik. Sesungguhnya intinya pada pengurusan seperti ini, pengurusan apapun, intinya pertama tidak ada kebohongan di dalamnya. Itu satu. Kedua, bahwa itu mengambil haknya. Maka tidak mengapa. Apakah dengan membayar, bahkan mungkin dengan memberikan apa yang mereka katakan pelicin dan sebagainya, maka pada kasus yang ada 2 perkara di dalamnya ini tidak dikatakan riswah. Perhatikan baik-baik, jangan salah paham. Riswah itu pertama kalau ada kedustaan dan kebohongan. Itu anak orang lain, diaku anak dia, terus dibikin kakak. Itu terus dibayar supaya dibuat. Maka itu kedustaan. Dan itulah yang dikatakan riswah. Dia ingin melegalkan kedustaannya dengan harta, dengan uang suap, maka itulah riswah yang Nabi menyatakan ar-rasyu al-murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap dua-duanya dalam neraka. Baik. Yang kedua, benar-benar mengambil hak dia, bukan mengambil hak orang lain. Kalau misalnya pendaftaran apa saja misalnya, kemudian dia harusnya tidak diterima karena syarat-syaratnya tidak lengkap, atau dia tidak mampu, atau dalam tesnya gagal. Tetapi karena dia ingin cepat, atau ingin lulus, padahal dia nggak mampu, dia bayar. Itu riswah juga. Baik. Kalau 2 ini tidak ada, artinya dia benar-benar jujur, itu benar-benar anak dia, ila akhirnya. Yang kedua, tidak ada di dalamnya mengambilan hak orang lain, dia mengambil haknya sendiri. Tetapi beberapa oknum-oknum biasanya malas-malasan mengerjakannya kecuali kalau dikasih uang. Maka ketika kita memberikan uang padanya, itu bukan riswah. Kita didolimi. Sebab kalau tidak diberi, nggak diurus. Misalnya, kadang-kadang ada oknum seperti itu, tapi tidak banyak, alhamdulillah. Ada yang seperti itu, maka terpaksa kita harus memberi. Kalau nggak memberi, nggak jalan. Padahal itu hak kita. Makanya demikian beberapa ulama menyatakan itu bukan riswah. Itu bukan menyuap. Karena kita mengambil hak kita sendiri. Yang seharusnya dikerjakan atau seharusnya dilayani oleh mereka sebagai pelayan masyarakat. Barakallahu fikum. Sehingga saya menjawab dengan global biar terjawab untuk ini dan untuk yang lainnya. Kalau perkara itu perkara yang memang hak kita, kedua, itu tidak ada kedustaan, maka tidak mengapa insyaallah kita memberikan pada mereka agar mereka
bisa melakukannya dengan semangat atau dengan segera. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya Ustaz, jika seorang wanita dalam masa iddah yang diceraikan atau talak raj'i oleh suaminya, apakah boleh bagi wanita tersebut jika suaminya hendak berangkat bekerja seperti biasa rutinitas, dia berjabat tangan, kemudian mencium tangan sang suami ataupun cipika-cipiki, dan bolehkah dia dalam satu kamar tanpa komunikasi sama istri? Barakallahu fikum. Nah, istri yang dicerai, kalau talaknya talak raj'i yang masih bisa rujuk lagi, berarti talak pertama atau kedua, maka wanita tadi masih di masa iddahnya atau selama masih di masa iddahnya, dia berhak mendapatkan tempat tinggal, berhak mendapatkan maisha, berhak mendapatkan, bahkan dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah suaminya. Baik, barakallahu fikum. Bahkan tidak mengapa tidur satu kamar juga. Mengapa demikian? Karena hikmahnya, kalau mereka kemudian bisa rujuk kembali. Sehingga kalau bertanya bagaimana, bolehkah jabat tangan kemudian mencium pipi suami atau cipika-cipiki, bagaimana kita kenal secara umum, kalau mau berangkat kerja dan sebagainya, boleh enggak? Saya berharap kalau dengan itu berarti dekat untuk rujuk kembali. Masya Allah kalau sudah seperti itu. Kenapa tidak rujuk saja? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sulhu khair." Was-sulhu khair. Perdamaian itu indah. Artinya rujuk kembali itu bagus. Was-sulh, akur kembali, rujuk kembali, itu khair, baik. Kalau sudah seperti ini, saya membacanya agak heran. Sudah ditalak, tetapi masih cipika-cipiki, masih cium tangan, masih tidur satu kamar, masih bahkan disebutkan di dalamnya kalau dia kadang-kadang mendekati wanita tadi karena ada syahwat. Ya bagus. Sekalian saja rujuk. Dan itu memang hikmahnya kenapa dianjurkan untuk tetap di rumah suaminya. Dan juga aturan yang kemarin kita singgung juga, orang di luar tidak boleh melamar atau mengisyaratkan melamar atau berkata nanti kalau engkau sudah habis masa iddah saya mau nikahi. Tidak boleh. Tidak boleh ada yang mengganggu. Mengapa? Ini yang diharapkan. Mudah-mudahan semakin dekat kembali dan kemudian luluh satu sama lain dan akur kembali, rujuk kembali. Dan itu yang diharapkan. Karena sulh lebih baik daripada perceraian. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Berikutnya, rumah saya di depan makam. Apakah saya harus doa kalau keluar rumah? Jazakumullah khairan. Jadi mungkin depannya ada makam, kemudian mau keluar rumah, apakah harus baca doa juga? Bukan masuk keluar rumah. Ketika melewati kuburan tersebut, keluar rumah, doanya lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Itu ketika keluar rumah. Ketika kamu berjalan lewat kuburan tersebut, kamu doa atau beri salam, Assalamualaikum diyar. Assalamualaikum ahli diyar, muslimin wal mu'minin. Antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallahu lana wa lakum al-afiyah. Tapi saya rumahnya di depan makam, Ustaz. Berarti tiap hari saya berdoa. Berarti tiap hari kamu dapat pahala. Kenapa? Dan memang tidak wajib. Kadang-kadang mungkin lupa, tidak mengapa. Atau kadang-kadang sedang sibuk menelpon seseorang yang enggak mengapa, insyaallah. Kemudian Ustaz, terkait dengan zakat, sekarang ini mungkin banyak orang yang memiliki TV parabola ataupun kadang-kadang kita zakat yang apa? Ini panjang lagi nih untuk fakir miskin, Ustaz. Jadi intinya, Ustaz. Jadi dimohon kepada pendengar ya untuk menyampaikan pertanyaan yang singkat ya, ke inti permasalahan gitu ya. Kemudian dia ingin berzakat, tetapi apakah zakat ini mesti disampaikan ke orang tertentu, misalnya petani yang tidak mampu ataupun yang lain, Ustaz? Kadang-kadang zakat ini khawatir tidak sesuai. Nah, Ustaz, dibaca. Barakallahu fikum.
Pertanyaannya, jika panitia zakat telah menyerahkan zakat kepada fakir miskin dan ternyata masih tersisa, apakah zakat yang tersisa tersebut boleh salurkan kepada orang tersebut di atas? Boleh. Boleh. Bahkan sesuatu yang diberikan pada mereka dalam jumlah yang lebih, itu lebih bagus. Artinya, bisa jadi orang yang tadinya miskin bisa berubah besok hari. Kenapa? Karena diberi modal dari uang zakat. Artinya diberi uang cukup untuk modal. Tapi kalau uang itu sedikit, beli beras habis, selesai. Tetapi kalau kita berikan banyak, bisa jadi dia akan memberikan sesuatu yang bermanfaat buat dirinya dari sisi ma'isyahnya. Maka dia bisa berdagang kecil-kecilan, bisa beri terigu dan pisang kepok, bikin pisang goreng. Dijual, anak ini jual. Anaknya keluar jajakan pisang goreng. Masya Allah menghasilkan. Tidak perlu banyak-banyak. Dalam artian hitungan sekian 100 juta, tidak perlu. Beberapa ratus ribu atau berapa cukup. Ya. Sehingga tidak mengapa untuk berikan pada mereka lebih dari biasanya. Jika seorang memiliki penghasilan tetap, tetapi memiliki tanggungan yang banyak, apakah ia berhak menerima zakat? Di sini pertanyaannya terjawab dengan syarat-syarat seseorang terkena kewajiban zakat. Seorang terkena kewajiban zakat itu adalah bukan hanya penghasilannya besar, tetapi juga dilihat dari tanggungannya. Sehingga syarat orang terkena kewajiban zakat dua perkara. Pertama, hartanya di atas nisab. Hartanya sudah lebih dari hampir 1 on emas. Ya, 90 sekian itu 1 on ya. Iya, sekitar 1 on kurang. 1 on kurang sedikit. Baik. Tetapi itu baru syarat pertama. Syarat kedua, harta tersebut tetap di atas nisab selama 12 bulan. Untuk apa kalimat atau untuk apa syarat kedua ini? Apa hikmahnya? Hikmahnya syarat kedua adalah tadi, kalau dia tanggungannya banyak, walaupun hari ini di atas nisab, bukan hanya 1 on emas, mungkin 2 on atau 10 atau 1 kilo emas, tetapi ternyata dia punya 4 istri dan anak 40 yang semuanya kuliah. Yang dia biayai dari sekian anak-anak tadi semuanya dari dia. Maka tentunya tadi emas 1 kilo atau berapa kilo habis dalam waktu sekian bulan saja. Barakallahu fikum. Makanya tidak terkena zakat sampai harta itu lewat 1 tahun. Kalau lewat 1 tahun masih tetap di atas nisab, artinya orang ini memiliki harta berlebih. Maka syariat menganjurkan, memerintahkan dengan wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%. Tidak banyak 2,5% itu. Barakallahu fikum. Berarti pertanyaan kedua terjawab, bahwasanya apakah dia tetap terkena zakat? Tergantung. Apakah setelah dia memberikan untuk siapa yang ditanggungnya, walaupun banyak, ternyata sampai 12 bulan masih di atas nisab, terkena zakat. Tetapi kalau ternyata habis untuk apa yang merupakan tanggungannya, maka dia tidak terkena zakat. Misalnya sudah sampai 11 bulan, udah mepet nisab, kemudian pas mau 12 bulan, kurang sedikit, habis di bawah nisab. Tinggal setengah on saja. Artinya uangnya senilai setengah on emas. Maka sudah tidak terkena zakat dia. Barakallahu fikum. Pertanyaan ketiga, jika seorang yang tidak kemampuan, ternyata di rumahnya terdapat kendaraan bermotor, TV, parabola, apakah dia berhak memberikan zakat? Apa ya berhak diberikan zakat? Berhak diberikan zakat atau memberikan zakat? Berhak diberikan zakat. Apakah dia mustahik gitu? Seorang yang dalam keadaan tidak mampu untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya atau keluarganya, atau pas-pasan, maka mereka berhak untuk mendapat zakat. Atau seorang yang hartanya masih di bawah
nisab. Dalam keadaan dia punya, tetapi tadi tidak mampu untuk mencukupi. Jadi ada orang yang dikatakan tidak punya, ada yang dikatakan tidak mampu. Dua-duanya berhak mendapatkan zakat. Dan itu dengan dua istilah fuqara wal masakin. Kadang-kadang bermakna sama, kadang-kadang bermakna berbeda. Yang satu tidak punya, yang satu punya, tetapi pas-pasan dan tidak mencukupi. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Afan mau bertanya, jika imam masjid melakukan kunut nazilah, apakah kita ikut dalam keadaan hanya di masjid itu saja yang mengadakan kunut? Jazakumullah khairan. Kalau itu adalah imam rawatib dan imamnya kunut, maka makmum ikut kunut. Mengaminkan kunut tersebut maksudnya. Barakallahu fikum. Nah. Baik Ustaz, waktunya sudah habis dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya insya Allah kita akan tanyakan besok. Barakallahu fikum. Dan kaum muslimin, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga pertanyaannya. Semoga akan memberikan manfaat bagi kita semuanya, bagi kaum muslimin semuanya. Dan kepada Ustaz Muhammad bin Marsyad pun kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya untuk menyampaikan tausiah dan menjawab pertanyaan. Baik kaum muslimin, atas perhatiannya kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassallallahu Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.